Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi suratil ukhra Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah sadaqallahul aliyul azim. Pertama dan yang paling utama, seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, waktu dan kesempatan untuk bisa duduk bermuajahah di majelis ini dengan harapan mudah-mudahan dalam pertemuan kita terlimpah curah keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermutiarakan salam kita berharap senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau tidak hanya bertepuk sebelah tangan, tapi betul-betul cinta kita diterima secara totalitas dan kita digolongkan menjadi umat pilihannya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua RW kita, jajaran Ketua RT dari 1 sampai berapa? 19, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga komplek Dirgantara 3 Halim Perdana Kusuma, adik-adik yang Masya Allah luar biasa. Intinya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, bunga melati harum baunya, tumbuh semerbak di rumah tetangga. Yang baik hati Bapak Ibu tamu undangan semuanya mudah-mudahan menjadi ahli surga. Ikan hiu makan tomat. Apa ya? Gak mungkin kayaknya. Masya Allah, belum apa-apa anak-anak sudah dikasih semangat es krim. Udah gitu ada di depan saya ini apa namanya? Hadiah. Coba nanti didengarkan, disimak dalam sesi tanya jawab atau nanti yang dipersilahkan untuk maju. Kalau ada kesempatan adik-adik dipersiapkan. Adik-adik siap ini untuk menyimak semuanya? Mana yang merasa adik-adik kelas 1 sampai kelas 6? Katakan, saya siap. Mana adik-adik kelas 1 sampai kelas 6? Biasanya kelas 1 sampai kelas 6 ini masih TPA, betul? Halo, halo, halo? Ini mana yang agak manteng ya? Maaf, saya baru datang dari Jogja tadi pagi, Masya Allah. Semalam jam segini masih posisi di Jogja ada kajian. Sekarang sudah posisi di sini. Cek, cek.
tes. Ini nyala. Cek, tes. Tes, cek. Ada? Oh iya. Oke. Cek, tes. Lebih jelas mana? Yang ini? Oke. Mana adik-adik kelas 1 sampai kelas 6? Katakan siap. Oke. Biasanya kalian kan masih TPA ya? Pernah dengar tepuk anak soleh? Pernah? Coba tepuk anak soleh. Rajin. La ilaha illallah. Masya Allah. Luar biasa. Coba jawab yang kompak lagi. Jangan mau kalah, nanti bapak ibunya juga ada. Nggak tahu tepuk apa ya. Adik-adik jawab. Siapa nama Tuhanmu yang agung? Jawab yang kompak. Ulangi. Siapa nama Tuhanmu yang agung? Siapa nama Tuhanmu yang agung? Kalau kau punya hati, mari kita katakan siapa nama Tuhanmu yang agung? Siapa nama nabimu yang mulia? Siapa nama nabimu yang mulia? Kalau kau cinta dia, mari kita katakan siapa nama nabimu yang mulia? Siapa yang tadi sore sudah mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Berarti nggak fokus. Saya, yang penting saya ya. Oke, adik-adik, nanti ada kisah ya, makanya dengerin. Tuh udah disiapin apa namanya hadiah. Mau hadiah mau? Masya Allah. Coba, jangan mau kalah. Ibu-ibu mau hadiah? Bapak-bapak mau hadiah? Masya Allah, hadiahnya yang lebih utama adalah surga. Amin. Kalau ada pertanyaan, mau tidak kita semuanya bersama-sama kompak masuk surga? Mau tidak masuk surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad? Mau tidak masuk surga tanpa hisab? Mau tidak masuk surga sekarang juga? Mikir lagi. Makanya dengerin. Tapi yang sudah mantap pasti yakin mau walaupun sekarang juga. Tapi semuanya kita berdoa berharap mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj dengan tema Isra Mi'raj dengan meladani akhlak mulia Rasulullah SAW, membentuk karakter prajurit yang prima guna menuju Indonesia maju. Masya Allah, ini luar biasa. Temanya menyentuh sekali. Karakter itu harus dibentuk. Adik-adik di sini semuanya siapa yang mengidolakan Nabi Muhammad? Harus cinta Nabi Muhammad? Coba katakan, teriak sekencang-kencangnya di dalam hati. Halo? Teriak sekencang-kencangnya di dalam hati. Katakan, aku cinta Nabi Muhammad. Ya, dalam hitungan 3, teriak sekencang-kencangnya di dalam hati. Bilang apa? Aku cinta Nabi Muhammad. 1, 2, 3. Sudah? Sudah ya? Pak, Bu, kenapa saya katakan demikian? Karena di zaman sekarang tidak sedikit anak-anak milenial idolanya, figurnya, apalagi ya, malah nyarinya selain Nabi Muhammad. Ada yang memfigurkan siapa? Wah, kesengsem sama idolanya siapa tuh biasanya? Oh, artis Korea, cocok bapaknya. Halo? Sering nonton drakor di sini?
Oh, kelihatan wajah-wajahnya kinyis-kinyis. Mereka lebih cenderung mengidolakan artis Korea. Mohon maaf, saya kenal sebagai bukan kenal lah, tahu lah ya. Contohnya siapa? Lee Min Ho, Siwon Choi, Son Joong Ki, Tom Sam Chong, Cupat Kai, Kong Guan, Cap Chai. Silakan, nggak tahu pokoknya. Adik-adik harus mencintai, mengidolakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu nih, momentum kita untuk membentuk karakter. Isra Mi'raj bukan hanya pelaksanaan rutinitas tahunan. Ada ruh inti daripada perjalanan Isra Mi'raj. Tahu tidak? Isra Mi'raj, sebelum perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu ditinggalin oleh dua orang yang dicintai. Kisahnya itu. Awal-awalnya Nabi itu ditinggalkan di tahun yang sama oleh pamannya Abu Thalib. Yang kedua, nggak lama berselang beberapa bulan, meninggal dunia istrinya Khadijah. Tahun itu penuh dengan kesedihan. Nabi mendambakan kebersamaan, masih teringat-ingat sosok-sosok figur-figur yang membantu Nabi. Masya Allah, ternyata Nabi kita pernah merasakan gegana, gelisah, galau, merana. Gegana ini mohon maafnya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu merasakan tahun kesedihan, disebut tahun tersebut Amul Huzni. Apa? Amul. Ini disimak baik-baik, nanti ada tanya jawab. Tadi kata dibisik-bisik sama Pak Ketua DKM, nanti bisa Ustadz yang nanya, bisa boleh siapa yang mau bertanya, gitu ya. Tahun apa disebut tahun tersebut? Amul Huzni, tahun kesedihan. Ketika Nabi mengalami kesedihan, Masya Allah, ternyata Allah Ta'ala menghibur dengan perjalanan healing dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi diajak oleh Allah untuk jalan-jalan. Maka dalil ini dibolehkan, diimplementasikan, diejawantahkan. Boleh, khususnya ibu-ibu yang merasa sumpek di rumah terus, yang merasa bosan di rumah terus, ajukan proposal sama suami, Pak, ayo kita jalan-jalan. Halo Pak? Ini serius. Kasihan istri itu di rumah aja ya, antara 3 lokasi, dapur, sumur. Makanya agendakan sebulan sekali kah, ya 3 bulan sekali kah, jalan-jalan kemana? Ke lubang buaya. Hah? kurang jauh. Jadi ketika Nabi mengalami Isra Mi'raj, ada inti poin daripada perjalanan tersebut. Apa itu? Oleh-oleh Nabi dari perjalanan Isra Mi'raj, yaitu disebut dengan sholat. Pak, Bu, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji hanya lewat Al-Quran, kalamullah. Memerintahkan hukum syariat tentang sedekah, zakat, puasa Ramadan hanya dengan wahyu firman Allah, jadi di Al-Quran. Tapi perkara sholat, Allah panggil itu hambanya, disuruh untuk menghadap. Masya Allah. Kita ketika dipanggil oleh komandan, oleh ketua, taat, patuh. Apalagi ini Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Allah memerintahkan tentang urusan syariat sholat. Maka hati-hati dengan sholat kita. Halo.
Salat kita ini merupakan bagian utama terpenting dalam mewujudkan nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba adik-adik, siapa di sini yang sering sholat subuh? Sholat subuh ada berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya ada berapa rakaat? Semuanya sudah paham. Mudah-mudahan jadi ahli surga. Amin ya rabbal. Coba Ustadz pengen tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh jawab. Dari gerakan sholat, ini saya boleh kesini, boleh ini? Boleh ya? Cek. Dari gerakan sholat, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai tahiyat salam, mana yang paling inti dari gerakan sholat? Halo? Mana yang paling inti? Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, i'tidal, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah. Mana gerakan yang paling inti dari sholat? Coba adanya. Sujud. Ada lagi yang lain? Yang paling inti tahiyat akhir. Ada lagi yang lain? Coba ibu. Ya? Takbiratul ihram. Ada lagi yang lain? Coba Pak. Ya? Tuma ninah. Ada lagi yang lain? 3. Coba ibu ini yang sujud. Lagi yang lain? Niat. Mbaknya? Apa? Niat. Duduk di antara dua sujud. Tahiyat akhir. Ada lagi yang lain? Ada di sini ada yang mau jawab? Oke. I'tidal. Kok nggak ada? Oke, close. Dari sekian tadi semua yang sudah disebutkan, kok belum ada yang menyebutkan ruku? Inti dari gerakan sholat kita yang paling inti adalah ruku. Makanya kalau kita lagi sholat, niatnya saja usolli fardhu maghribi thalatha rokaat. Rokaat dari kata apa? Ruku. Kamu sholat apa? Saya sholat ini, misalkan isya, berapa rokaat? Berapa kali ruku? Makanya di Al-Quran dikatakan warka'u ma'ar roki'in. Halo? Kenapa? Nggak apa-apa ya? Oke, nanti pertanyaan lagi nanti. Dari gerakan sholat kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaan yang paling tepat ketika bangkit dari ruku adalah Sami. Adik-adik yang berani jawab? Sami. Yang laki-laki Sami. Ada 3 bacaan dan yang benar hanya 1. Ada 3 bacaan dan yang benar hanya 1. Ini mohon maaf bukan maksud ngegurui. Saya 2014 jadi imam 1 bulan penuh di luar negeri, di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pernah diminta Jepang, pernah oleh Uni Emirat Arab, tapi nggak diambil. Pengennya di Indonesia saja. Hanya pengalaman pernah ngimami. Nah ini mohon maaf ya, nanti kita belajar tentang sholat sedikit. Jadi ketika bangkit dari ruku, bunyinya gimana? Sami. Yang pertama dengerin, Sami Allah atau Sami Allah atau Sami Allah. Mana yang betul? Nah, yang betul adalah Sami pakai ain.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami pakai ain. Sami Allah. Tuh ya. Dan salah satu bacaan dalam sholat yang menjadi rukun adalah surat apa? Al-Fatihah. Maka adik-adik di sini coba ada yang berani maju Ustadz tes bacaan Al-Fatihahnya. Oke. Terutama yang laki-laki yang bakal calon jadi imam. Oke. Ta'al. Masya Allah. Ya, kemari sini. Oke, tepuk tangan buat adiknya nih. Mas siapa nih? Masya Allah. Tabarakallah. Sini deh. Perkenalkan namanya siapa, kelas berapa, tinggal di komplek. Komplek apa namanya? Komplek atau RT? Enggak. RT atau apa namanya? Lebih spesifik? RT. Oh iya. Nama, kelas berapa, tinggal di RT berapa? Oke? Perkenalkan, nama saya Usama dan saya kelas 1 dua di RT 1 Sono. RT 1 Sono. Oh ya, RT 1 Sono. Aku juga di sana. Kelas 1. Masya Allah. Sudah siap bacaan Al-Fatihah? Yang pede ya. Anggap kamu jadi imam. Oke. Semuanya disimak. Pegang ininya, pegang. Coba. Yang keras. Nih, tempel. Yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Sebentar ya. Sebentar. Tapi sebentar. Kenapa? Nih ya. Berkah barokah ya. Oke, tepuk tangan. Udah lihat sini nanti kebagian rezeki nggak akan kemana, betul? Sudah tertakar, tidak akan tertukar. Udah tenang. Adik-adik mau lagi? Yang anteng. Enak ya zaman sekarang. Zaman sekarang ada yang minta anteng, anak-anak kasih HP anteng. Tapi ini anak-anak di sini gak ada yang megang HP, semuanya siap ngaji, niatnya karena Allah. Subhanallah. Tepuk tangan buat adik-adik. Nah, lagi. Tadi, mohon maaf ya, Ustadz yang jadi imam, bacaannya enak. Kalau diimami sama bacaan yang enak tuh, Masya Allah. Di Uni Emirat Arab itu dicari para imam dari salah satunya di negara kita. Diseleksi. Masya Allah. Kenapa? Karena dikatakan orang Indonesia lidahnya itu luas. Apa ya bahasa sini apa ya? Bahasa Jakarta apa? Tahu luas? Fleksibel. Tadi adanya itu masih kelas 1, nggak apa-apa bacanya. A'udzubillah. Nggak apa-apa, sudah berani punya mental maju ke depan, mahal harganya. Ustadz dulu diajarkan ngaji, wah lagamnya nggak kayak gitu. Di usia kalian diajarkan ngaji lagamnya. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Sekarang sudah banyak lagam. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ada lagi yang lagam lain, banyak. Maka nih adik-adik besok, terutama yang laki-laki, siap nggak kalian nanti jadi imam masjid?
Siap nggak jadi muadzin? Harus. Jangan sampai yang azan simbah-simbah. Halo? Di sini yang azan muda ya? Wah, di berbagai tempat azan subuh, yang azan kasihan simbah-simbah. Udah gitu ada persnelennya lagi. Ini beneran. Azan subuh itu harusnya yang menggelegar, jangan yang mendayu-dayu. Hayya 'alas shalah. Ini adzan subuh kalau bisa, biar yang tidur tuh, Masya Allah, ayo salat subuh. Jangan yang mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini beneran berpengaruh. Apalagi ada, mohon maaf saya di sebuah wilayah gitu ya, yang azan simbah-simbah subuh ada persnelennya. Hayalah sholat. Ini mohon maaf, ganti sama adik-adik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari yang jadi imam, calon-calon, teman-teman apa Karang Taruna. Wih, Masya Allah. Ini masjid kita, Masya Allah, ngelihatnya aja sudah membuat kita menyebut nama Allah. Subhanallah. Enak. Bikin generasi-generasi yang cinta Al-Quran. Bentuk majelis-majelis ilmu di tempat ini. Kelompok-kelompok yang tahsinnya, yang tajwidnya, yang murotalnya, buat. Sehingga nanti banyak stok buat jadi imam. Saya ini dulu mantan vokalis band. Halo, percaya? Percaya ya? Biar cepat selesai. Dulu Pak, saya bikin grup band. Masya Allah, ini adik-adik yang SMP ada SMP? Usia SMP ada? Halo? Oh, masa iya? Dulu kelas 2 SMP, saya bikin grup band. Cuman latihan aja, jarang tampil, belum pernah malah. Lagu pertama awal-awal yang kita latih itu Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Itu ada tahu ya? Itu tuh. She got smile that it seemed to me, remember childhood memories. Halo? Halo? Tahu ya? Terus lagunya, banyak tuh, Peter Pan, ya, Bang Ariel, Mimpi yang Sempurna. Masih ingat zaman-zaman kita satu zaman gak sih? Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian. Halo? Udah ngomong Ariel Noah. Udah kenal aja. Banyak lagu-lagu yang dulu masa-masa zaman jahiliyah. Lulus SMP sama orang tua dimasukin pesantren. Ngedenger murotal Al-Quran. Ketika itu ngedenger lagam dari Syekh Abdurrahman As-Sudes, kaget. Kok bisa Al-Quran dibaca begitu enak. Makanya saya geluti, saya tekuni, saya pahami, bahkan saya tirukan. Insya Allah kurang lebih saya bisa nirukan 8 lagam Imam Masjidil Haram. Mau dengar? Kita coba sedikit ya. Coba. Syekh Abdurrahman As-Sudes. Beliau Imam Haramain Mekah dan Madinah, Gubernur Mekah Madinah. Sampai detik ini masih beliau yang memberikan, istilahnya mengetuai. Kalau baca Al-Fatihahnya agak tinggi melengking, beatnya tinggi. Contoh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pernah dengar? Pernah ya? Kapan? Barusan. Hayya. Ada lagi Syekh siapa? Misyari Rosyid. Ada yang tahu adik-adik Misyari Rosyid? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi Syekh Al-Ghomidi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lagi yang kalau bacaan Al-Fatihahnya diwasol, disambung. Nah ini boleh. Buat bapak-bapak yang mungkin sering jadi imam, ngimami, boleh bacaan Al-Fatihah disambung, diwasol. Tapi ada syaratnya. Satu, paham cara mewasolnya, nyambung. Jadi nggak boleh dipotong, dikot'i. Yang kedua, nafasnya kuat. Coba disimak ya, dijawab amin bersama-sama nanti kalau sudah selesai. Yang sering menggunakan ini Syekh Abdullah Al-Matrud namanya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, enak ya. Karena makmum tuh ngikutin imam. Kalau imam bacaannya beatnya tinggi, pasti tinggi. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau imamnya rendah bacanya pasti rendah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh kan ngikutin. Imamnya begini pun bacanya pasti ngikutin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nek kayak ngece. Karena berpengaruh. Makanya alhamdulillah imam kita, masya Allah, iramanya enak, sholat tuh jadi enak, betul? Halo, betul? Maka ayo, terus hati-hati ketika sholat. Adik-adik sering nonton Upin Ipin? Kan ada tayangannya tuh ya. Sholat tuh boleh nggak ngobrol? Kenapa nggak boleh? Karena sholat ibadah kepada Allah. Maka kalau ada yang besok tarawih lagi sholat bercanda, iya. Kan kata Upin Ipin apa? Jangan banyak cakap, sedang sholat. Kan gitu. Nah maka di sini ada nggak yang sholatnya masih bercanda? Mana orangnya? Ada, ini nunjuk ke orang, ngaku dong saya Ustadz. Mudah-mudahan yang sholatnya masih bercanda besok jadi orang yang sukses.
dan sholatnya jadi benar. Oke, ketika kita tahu sholat itu menghadap kepada Allah, nih inti dari sholat, karakter kita dibentuk di mana? Ucapan pertama, kalimat pertama yang kita kumandangkan dalam ibadah sholat, kalimat apa? Allahu Akbar. Adik-adik, Allah apa artinya? Allah Maha Besar. Maka kalau kita sholat ketika mengucapkan Allahu Akbar, itu semua apapun menjadi kecil. Masalah di rumah kecil. Ada hutang kecil. Ada urusan bertemu dengan klien kecil. Rapat tunda dulu kecil. Allah yang kita besarkan. Itu nikmati lagi sholat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini penting. Sholat mengajarkan kita tanggung jawab, disiplin, taat. Kalau kita punya warga negara, semuanya sholatnya benar-benar tertib. Allahu Akbar. Insya Allah karakter akan terbentuk. Lihatlah kalau kita sholat, ada siapapun dia, pangkatnya setinggi apapun, kalau mau sholat, copot sepatunya. Betul? Tidak dibawa mentang-mentang punya jabatan tinggi. Enggak. Semua kita langsung melepas sepatu sendal. Sama di hadapan Allah. Yang menjadi imam, siapapun dia, selama memenuhi syarat, ikuti imam. Taat sama pemimpin kita. Hormati ketika pemimpin kita mengatakan Allahu Akbar, baru kita selaku makmum Allahu Akbar. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Gak ada yang ego. Saya gak mau dipimpin sama dia. Ini nih karakter mental culas. Kita harus lihat bagaimana sholat menertibkan kita. Maka dari itu ayo, kalau bisa, ini saya belum pernah sholat Jumatan di sini, nggak tahu sampai atas tidak sampai halo sampai atas. Masya Allah, ini menampung kurang lebih berapa ribu ini? 2.000, 3.000, 1.000? Wah, 1.000. Kalau bisa sholat subuh, wah ini nih. Ibu bapak pernah dengar gak? Di Jogja ada masjid yang kalau sholat subuh itu lebih dari kayak Jumatan. Pernah dengar? Namanya apa? Iya, Jogokarian. Di situ ketua takmirnya, pengurus-pengurus setempatnya kompak. Kenapa subuh yang diincar? Karena mengawali aktivitas kita di pagi hari. Ayo kita kompak subuhan dulu di sini. Sampai-sampai awal tahun 2006, 2007 itu dihujat, masjid itu dihujat. Karena bikin baliho, bikin spanduk, tulisannya apa? Sholat subuh di Masjid Jogokarian berhadiah umroh. Orang yang melihat mencibir. Wah, itu salah niat. Wah, itu programnya sesat. Wah, itu dicibir. 2009 saya awal ke sana ke Jogja, banyak baliho itu. Ngajak warga-warga di luar wilayah tersebut untuk berbondong-bondong, ayo subuhan di sini. Ada program-program yang inovatif. Panggil nama yang merasa namanya Muhammad akan dapat hadiah reward apa? Subuhan di sini. Dibuat berita lagi yang heboh apa walaupun belum terjadi. Sendal hilang diganti, motor hilang diganti. Program-program yang membuat orang tuh penasaran, padahal masjidnya kecil. Tapi subuhannya semuanya satu wilayah, satu kompleks, satu RW lah mungkin ya gitu. Semuanya di situ. Sampai ke jalan-jalan, Masya Allah. Hanya subuh, zuhur silahkan kemana. Semuanya masing-masing, karena tempat kerja masing-masing. Asar masing-masing. Maghrib sepi juga. Tapi subuh gak tahu kenapa, Masya Allah.
Karena diawali dengan aktivitas, ayo kita kompakan. Gak kebayang kalau sampai di masjid kita ini kompak, mencanangkan program subuh berjamaah, ibu-ibu ikut. Udah gitu habis sholat subuh kalau bisa sediakan subuh berkah. Jangan hanya Jumat berkah. Halo? Kalau bisa setiap hari berkah ya. Senin berkah, Selasa berkah. Halo? Di sini ada program Jumat berkah ada? Tahu Jumat berkah tahu? Buat yang sholat Jumat disediakan. Ada di sini ada. Wah, masya Allah. Menyediakannya sejumlah jamaah atau seadanya? Hah? Seadanya? Sejumlah jamaah enggak? Mohon maaf ini. Buat yang merasa atau yang mau jadi donatur besok ke depannya, kalau khusus buat program Jumat berkah, kalau bisa tanya dulu Pak Takmir. Pak Takmir, jumlah jamaah yang sholat Jumat di masjid ini berapa? Nanti takmirnya menjawab sekian. Kalau bisa sediakan kita nasi kotak, nasi bungkus sejumlah jamaah. Jangan menyediakan misalkan 100, 200, sedangkan jumlah jamaah di sini 1000 misalkan. Kenapa Ustadz? Karena kasihan. Yang sholat berjamaah itu lagi sholat saja sudah ngebatin Allahu Akbar. Entora. Ini serius. Bahkan ada di salah satu masjid. Saya tuh jarang jadi imam. Jarang jadi makmum. Sering jadi imam. Suka ngeliatin, merhatiin. Ada di salah satu masjid, azan belum berkumandang, ada simbah-simbah yang sudah ngambil nasi duluan, taruh di samping. Gak ada yang berani negur karena simbah ini galak. Terus seringnya imam baru selesai, Assalamualaikum warahmatullah. Iya ngantri, masya Allah. Yang kasihan sudah semangat ngantri, ya habis. Itu kalau dikamerain kan. Ya Allah, ya walaupun sudah lumayan lah ya, hanya perlu ditingkatkan. Kalau bisa bukan hanya Jumat yang berkah, setiap subuhan, wah bikin tuh. Ya walaupun hanya soto, bubur kacang hijau, tapi kita bersama-sama mengawali aktivitas pagi hari dengan berjamaah sholat subuh. Ya mudah-mudahan nanti ada program subuh berjamaah di masjid kita. Nah, sekarang Ustadz pengen memperlihatkan. Sekarang yang akhwat, ada yang jadi relawan. Adik-adik maju ke depan. Satu perempuan, satu laki-laki. Yang sudah maju jangan. Ada tidak yang berani? Oke, siap nih. Siapa nih namanya? Demes. Ya. Ih, kamu demes banget deh. Oke, yang akhwat siapa? Mana yang akhwat? Iya, macam mana mah? Maju ke depan. Ayo. Oke, ini siapa namanya? Kalista kelas berapa? 3 SMA, SMP? Oh SD. Kalau Demes kelas berapa? Kelas 4 SD. Oke. Demes sama Kalista mau memperagakan sholat antara laki-laki dengan perempuan sama apa beda? Beda secara gerakan, tapi secara inti sama. Gerakannya berbeda. Contoh, coba Demes, takbiratul ihram bagaimana caranya? Coba praktekkan ke depan, ke kamera, lihat. Nanti kalau sudah tidak kuat angkat tangan. Takbiratul ihram gimana? Allahu Akbar gitu. Posisinya gimana? Ayo coba. Nah, angkat. Katakan yang kuat. Ulangi. Oke. Coba kalau yang akhwat, lihat. Bersedekap lagi, bersedekap. Nah, dia posisi. Yang perempuan gimana, Kalista? Coba contohkan.
Oke, lihat gerakannya. Sepintas lihat gerakannya. Kalau laki-laki dianjurkan dalam berbagai riwayat itu lebar, terbuka. Dari kakinya terbuka laki-laki. Coba. Sebahu. Ada yang lurus begini, ada yang begini terbuka. Nah, gini. Itu ya. Mana saja. Tapi kalau boleh saya sarankan lurus ke kiblat. Kiblat. Perempuan agak apa ya? Bukan agak ya, lebih apa? Dempet apa? Rapat apa gini. Jadi kakinya jangan lebar, tapi masuk. Nah, begini. Nanti ketika takbiratul ihram sama. Laki-laki tadi Demes ngasih contoh Allahu Akbar terbuka. Ada yang menyentuh telinga Allahu Akbar. Ada yang sampai sebahu Allahu Akbar. Kalau perempuan jangan lebar-lebar. Paham? Tahu tujuannya ya? Jangan Allah. Tapi gimana? Allah. Ini tertutup. Jadi jangan dibuka lebar. Tuh bedanya. Kemudian ruku. Nah, ini yang paling betul. Yang paling urgent. Ternyata ruku kita kadang-kadang berubah. Ruku itu posisinya lihat. Nyiku. Nih. Lihat. Nyiku begini. Ini kaki kita, ini badan kita lurus. Tidak seperti angka 7 begini. Maka kalau seperti ini, dorong maju ke depan. Jangan terlalu dorong, nanti jatuh ke bawah. Itu ya, agak ke depan. Sehingga terasa di apa namanya ini? Namanya apa ini? Belakang lutut. Nah, ini nih. Terasa ketarik ototnya. Nih. Yo, coba. Contoh, ini contoh saja ya. Coba Demes. Ruku gimana? Allah. Enggak apa-apa ya ruku. Oh ya ruku. Gimana ruku? Allahu Akbar. Nah, agak turun lagi bisa? Nah. Lurus, tenggak, kepalanya tenggak. Nah, lihat. Ini enggak sengaja saya kesanain. Sekarang ngadapnya ke sini. Nah, lihat, maju lagi. Nah, lihat posisinya. Kebanyakan kita kalau ruku pengennya begini enaknya, ke belakang. Tuh. Jadi posisinya angka 7, padahal harus maju. Oke, terima kasih. Kalau perempuan yang nggak jauh berbeda. Jadi dimajukan. Karena inti dari gerakan sholat ada di ruku. Ya, ruku kita. Nah, maka dari itu anak laki-laki dengan perempuan bedakan. Wabil khusus perintah sholat harus ditanamkan sedini mungkin. Karena pertama kali yang akan dimintai tanggung jawab terhadap amal-amal kita perihal sholat. Oke ya. Terima kasih buat adik berdua. Ini ada kenang-kenangan. Oke, diterima. Sekarang satu. Iya. Tepuk tangan. Ya. Oke, terakhir ya. Buat tanya jawab. Atau ada yang mau bertanya apa tidak? Jadi dari sekian inti dari pertanyaan pembahasan kita, sholat harus kita jaga kuat-kuat. Buat yang belum menikah, ada akhwat yang belum menikah ada? Ada yang belum menikah akhwat? Cari calon jangan di kafe, jangan di pinggir jalan. Cari calon pendamping, calon imam di masjid. Carilah mereka laki-laki yang pandai menjaga sholat. Kenapa? Karena sholat aja dijaga, apalagi kamu. Setuju? Iya. Maka bapak-bapak yang punya anak laki-laki, tanamkan. Karena laki-laki menjadi pemimpin.
Di akhirat nanti satu laki-laki akan ditanya, dimintai tanggung jawab terhadap 4 wanita. 1, ibunya. 2, istrinya. 3, anak perempuannya. 4, saudara, kakak atau adik perempuannya. Maka Pak, ayo latih kita untuk tanggung jawab. Karena banyak laki-laki suami-suami yang lari dari tanggung jawab di akhir zaman. Tapi kelihatannya di sini semuanya laki-laki yang bertanggung jawab dan ahli surga. Ibu-ibu taat sama suami, siap taat sama suami? Siap sayang sama suami, Ibu? Jawab yang kompak, siap taat? Ingat, suaminya suami sendiri, bukan suami. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin yang belum? Ada dari ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh? Sebelum saya yang bertanya. Oh bukan. Ada yang mau nanya? Halo, tim Qasidah? Kayaknya nggak asing Pak ya. Nah boleh silahkan. Mic-nya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akan dimaksud dengan jangan sholat dengan orang yang dibenci. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apa maksud daripada ungkapan ada yang mengatakan jangan sholat bersama orang yang dibenci? Masya Allah. Kenapa? Karena ketika mau sholat saja sudah ngebenci. Waktu sholat kita mau sholat, imamnya si fulan. Kayak si imam ya. Jadi udah nggak sinkron. Jamaah itu kan harus kompak. Siapapun imamnya, makanya sebelum sholat ada pemahaman, ada ajaran, ada guru kita mengajarkan awali dulu dengan banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minta perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Siapapun imamnya, walaupun bacaannya kurang betul, alhamdulillahirabbil alamin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Al-Qaringah, Mal-Qaringah, nggak apa-apa. Oh mungkin dia belum tahu ilmunya bahwa yang afdal itu bukannya. Orang-orang kalau Idul Fitri bilang mohon maaf, dia malah mohon mangap. Maksudnya jangan sholat bersama orang yang benci, nggak akan sinkron. Makanya kita berdoa kepada Allah jangan sampai hati kita ditanamkan penyakit benci. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Minta ditanamkan hati ini jauh dari penyakit-penyakit itu. Maka kalau sholat dengan orang yang dibenci gak akan cocok. Waktu salah saja imamnya salah. Misalkan bacanya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ngasih taunya karena benci. Ngasih taunya inna anzalnahu fi lailatul ketika dibetulkan inna anzalnahu fi lailatul qadr karena benci. Wa ma adraka ma lailatul qadr karena benci sih. Maka jauhkan kita untuk saling membenci, maafkan saja. Itu maksud daripada jangan sholat bersama orang yang
kamu benci. Benci karena beda pemahaman, benci karena punya masalah pribadi, hati-hati. Hilangkan, lepaskan. Ketemu sama saudara, saling salaman, assalamualaikum, assalamualaikum. Hilangkan beban. Itu maksud daripada ungkapan jangan kau sholat dengan orang yang kau benci atau kau dibencinya. Oke, ibu nanti hadiahnya sekarang apa nanti ini? Sekarang biar gak lupa. Oke. Oh masih banyak masih ada 5. Woi, masya Allah ya. Mohon maaf ini ibu, ini ngapunten sangat. Saya menjalankan amanah, nggih, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau? Gantian, tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Ada yang bertanya, Pak? Monggo. Ada pertanyaan dari bapak-bapak? Tidak ada? Atau saya yang nanya? Oke ya. Pertanyaannya, pertanyaannya begini. Tadi saya di awal mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surat apa? Ayat berapa? Bapaknya nih. Ayat Surat Ibrahim, betul ayat 7-nya. Oke, betul. Selanjutnya, ini gimana? Kasih dulu ya, biar gak lupa. Gimana kasihnya, Pak? Monggo, Bapak bisa maju atau di ini ya biar kedapatan pahalanya. Dapat pahala. Masih ada 3, ibu-ibu lagi. Ibu, adik-adik boleh lah, adik-adik. Siap, oke, adik-adik nih, oke. Pertanyaannya, pernah dengar kisah seorang nabi yang dia mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mampu membelah lautan seawak. Tahu semuanya? Nabi tersebut adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa pernah Allah perintahkan untuk belajar kepada seorang nabi yang lebih soleh. Nabi siapakah dia? Ayo. Iya, ayo. Oh, boleh maju, boleh. Yuk. Bentarin dulu ini dulu. Nabi siapa? Gurunya Nabi Musa ya. Ini. Yang keras. Malu. Nabi siapa? Gurunya Nabi Musa? Gak mau pakai mic katanya. Ke depan. Nabi Muhammad. Ternyata jawabannya belum betul. Oke, duduk dulu ya, nggak apa-apa. Kita, dialihkan ke putra dulu ya. Oke, siapa ini? Ini. Oke, siapa guru dari Nabi Musa alaihissalam? Yang keras? Nabi Adam. Jawabannya masih kurang betul. Oke, duduk dulu. Guru Nabi Musa alaihissalam, duduk, adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir merupakan putra dari seorang raja namanya Balya bin Mulkan. Tapi bapaknya tidak setuju dengan Nabi Khidir yang hidupnya biasa-biasa saja. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam hijrahlah beliau dan menjadi seorang perdana menteri. Siapakah raja daripada Nabi Khidir saat itu? Siapa yo? Ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh.
Adik-adik silahkan. Oke. Sebut Bu, siapa? Masya Allah, pasti nanya di Google. Raja tersebut adalah Iskandar Zulkarnain. Betul, oke. Biar dapat pahala. Itu kasih geser. Oke, lanjut ya. Bapak-bapak jangan mau kalah. Pertanyaan berikutnya bapak-bapak. Khusus bapak-bapak dulu ya. Kalau nggak ada yang bisa, lempar ke ibu-ibu. Adik-adik duduk dulu. Tenang, tenang. Pertanyaannya, Pak, tahu tidak? Tidak. Nabi Muhammad SAW memiliki 11 istri. Satu istri yang tidak dipoligami yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi menikah lagi setelah itu dengan istri-istrinya yang lain. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, di antara istri Nabi itu ada yang merupakan putri Umar bin Khattab. Siapakah namanya? Oh, ini nih bapaknya nih ya. Siapa Pak? Hafsah binti Umar. Jawabannya betul. Oke. Oh, putranya ini. Alhamdulillah. Oke, one more, satu lagi. Coba. Gini, hei. Ustadz mau latihan hafalan. Ustadz punya sedikit hafalan Al-Quran. Siapa yang berani punya mental dicek hafalannya juz berapa? Oke, ada? Oh, ini nih. Oke nih. Karang Taruna. Oke, coba. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Siapa namanya, kelas berapa, punya hafalan berapa juz? Nama saya Awal Izwar Timur, kelas 11. Saya punya hafalan 10 juz. Masya Allah. Masya Allah. 10 juz, mungkin 2 juz. Yang mungkin juz berapa sampai berapa? 30-29. Juz 30 sama 29. Mungkin itu yang sudah di luar kepala. Iya. Oke, 10 juz. Mas Nur, siap ya, sambung ayat ya. Tiga pertanyaan. Nanti Ustadz baca, kamu sambung lanjutkan. Juz 1 sudah hafal? Setengah mungkin. Setengah. Oke. Berarti sisanya lebihnya dari juz 29, 30, 28, 1 sampai 7. oh 1 sampai 7. Oke, ini nih, boleh. Oke, nah biar enak. Oke, siap ya, pegang ya. Disimak. Ini kita butuh generasi-generasi seperti ini, ya. Lanjutkan ayat berikut ini. Mas. Oh, nggak nyala. Oke, ya disimak dulu. Cek tes gitu. Panggilannya Mas Izwar. Mas Izwar mau melanjutkan sambung ayat. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Skip. Ya, cukup. Soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun والذين في أموالهم حق معلوم. Ya, cukup. Satu lagi pertanyaan ya. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Oh, belum sampai? Oke, ganti satu lagi terakhir. Coba baca surat Al-Insan ayat pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Masya Allah. Basira sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan buat Mas Iqbal. Masya Allah. Ini saya menyampaikan amanah ya. Mudah-mudahan berkah barokah. Barakallah fiik. Jazakallah khair. Mudah-mudahan ada lagi ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan terlahir nanti generasi-generasi yang cinta Al-Quran selanjutnya selain Mas Izwar. Masya Allah. Seneng gak ngelihatnya, Bu? Ini nih, cari gali program takmir. Kalau bisa banyak yang lebih kepada urusan akhirat agama. Mudah-mudahan akan terlahir generasi-generasi Qurani di Komplek Dirgantara 3. Mudah-mudahan para lulusan SD, SMP, SMA-nya menjadi para pelopor yang mencintai Al-Quran, mencintai agama Allah, dan mencintai bangsa dan negaranya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk mari semuanya angkat tangan, menundukkan kepala kita sejenak. Bismillahirrahmanirrahim.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع أمر كله علانيته وسره اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافان اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Bunga melati harum baunya. Ulangi. Saya akhiri dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, jika ada sumur di ladang,
bisa jadi milik Pak Duloh. Jika ada umur panjang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Burung cendrawasih, burung kakatua, burung perkutut, burung nuri. Itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.